Sebelumnya, perkenalkan nama saya Quratul Izi dengan NIM 225231081. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, program studi perbankan syariah dari kelas 2C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Budaya Jawa, yaitu menceritakan kembali atau mengisahkan ulang kisah perjanjian Giyanti pada tahun 1755 dan terbelahnya Jawa. Maka simak terlebih dahulu ya sampai selesai. Baik, langsung saja saya ingin menceritakan kembali perjanjian Giyanti. Yaitu perjanjian Giyanti adalah bagian dari peristiwa besar di masa silam yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah bangsa kita. Nama Giyanti di sini diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu di Desa Janti atau Ianti dalam lafal Belanda dan Giyanti dalam ejaan Belanda. Sekarang tempat ini dikenal sebagai Dukuh Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755. Akibat dari perjanjian tersebut, wilayah kerajaan Mataram ini terbagi dua. Wilayah kekuasaan dinasti Mataram yang pada awalnya dimiliki Kasunanan Surakarta harus diberikan kepada Pangeran Mangkubumi sebanyak setengahnya, sehingga menjadi awal mula lahirnya Kesultanan Yogyakarta. Pembagian kekuasaan tersebar di Jawa ini telah membawa kesedihan tersendiri bagi para rakyat Jawa, sementara para rakyat Belanda mendapatkan banyak keuntungan dari perjanjian tersebut, dan kekuasaannya semakin kuat untuk digunakan di tanah Jawa. Bisa dikatakan juga bahwa setelah perjanjian ditandatangani, maka Jawa sepenuhnya jatuh ke bawah kekuasaan VOC dan berlangsung hampir selama 2 abad kemudian. Dengan kata lain, perjanjian ini sebagaimana taktik Belanda lainnya adalah alat untuk memecah belah bangsa Indonesia. Konflik yang terjadi pada Kasunanan Surakarta di sini yaitu awal sejarah perjanjian Giyanti bersumber dari pertikaian antara anggota keluarga istana di Kasunanan Surakarta, yaitu para pewaris kekuasaan Mataram. Di sini terdapat 3 tokoh utama yang terlibat dalam perang saudara ini, yaitu Pangeran Mangkubumi, Susuhunan Pakubuwono II, serta Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. Di sini Pakubuwono II adalah kakak dari Pangeran Mangkubumi. Keduanya adalah putra Amangkurat IV, Raja Mataram dari tahun 1719 sampai 1726. Sedangkan Raden Mas Said adalah salah satu cucu dari Amangkurat IV atau keponakan dari keduanya. Raden Mas Said mengklaim haknya atas tahta Mataram yang dikuasai Pakubuwono II karena ayahnya, yaitu Pangeran Arya Mangkunegara, adalah putra sulung Amangkurat IV yang seharusnya menjadi Raja Mataram sebagai penerus dari Amangkurat IV. Tetapi karena ia kerap menentang kebijakan VOC, maka ia diasingkan ke Sri Lanka sampai meninggal dunia. VOC kemudian mengangkat putra Amangkurat lainnya, yaitu Pangeran Prabuyasa, sebagai penguasa dari Mataram selanjutnya. Prabuyasa di sini kemudian digelari Pakubuwono II pada tahun 1745 sampai 1749 dan memindahkan letak istana dari Kartasura ke Surakarta, dan sejak itu berdiri Kasunanan Surakarta sebagai turunan dari kerajaan Mataram. Berdasarkan hal inilah Raden Said memberontak terhadap VOC untuk membalaskan dendam ayahnya sekaligus menuntut haknya sebagai pewaris Mataram. Tetapi rupanya bukan hanya Raden Mas Said yang merasa berhak atas tahta. Begitu pula dengan Mangkubumi. Pada 1746, ia meminta pejabat VOC di Semarang agar diangkat menjadi raja, tetapi mendapatkan penolakan. Ia kemudian bergabung dengan Raden Mas Said untuk melawan Pakubuwono II dan VOC. Terjadinya sejarah perjanjian Giyanti tidak mengakhiri konflik karena dalam perjanjian tersebut kelompok Raden Mas Said tidak diikut sertakan. Informasi mengenai penyebabnya kurang jelas, namun kurang lebih sepertinya disebabkan karena perselisihannya mengenai tahta dengan Mangkubumi. Dalam sejarah perjanjian Giyanti, Raden Mas Said dinyatakan sebagai musuh bernama, dan
pemberontak bernama. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa dapat mengalahkan sekelompok VOC. Lalu, pada Februari tahun 1756, ia hampir membakar Keraton Baru Yogyakarta. VOC kemudian mengadakan Perjanjian Salatiga pada tahun 1757 yang kembali membagi tanah Jawa. Isinya, Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagai wilayah Kasunanan Surakarta yang kini dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaraan dan digelari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara. Di sini tidak ada pembagian wilayah yang rinci juga menjadi masalah tersendiri dan menjadi sumber perpecahan dalam sejarah Perjanjian Giyanti. Pembagian wilayah yang acak kemungkinan dilakukan secara sengaja bertujuan untuk menimbulkan konflik selanjutnya karena banyak wilayah yang terjadi antara satu kerajaan dan lainnya. Pembagian wilayah ini kembali terjadi di kemudian hari, di tahun 1813 pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Inggris. Kesultanan Yogyakarta juga terjadi menjadi pakualaman pada masa Republik Indonesia. Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaraan menjadi situs cagar budaya sementara. Kesultanan Yogyakarta termasuk pakualaman dinamakan menjadi daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih. Mungkin itu saja cerita storytelling Perjanjian Giyanti dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.